Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dinda Lestari, Idia Regina, Sally Andina Veronica, Siti Nur Kumalsari, dan Sri Wahyuni. Pada hari ini kami akan membahas mengenai multimedia pembelajaran. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian multimedia pembelajaran. Media adalah salah satu jenis dari media pembelajaran. Multimedia sederhana dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Di multimedia terdapat penggabungan antara media audio, visual, slide bergambar dan bersuara, animasi, dan lain-lainnya. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Nah, penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi dari pelajaran. Sistem pembelajaran multimedia merupakan teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video yang diintegrasikan dalam penyajian materi yang diajarkan pada siswa. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu pertama ada multimedia linear dan kedua multimedia interaktif. Multimedia linear, suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan, contohnya itu adalah TV dan film. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif, suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran, interaktif, aplikasi game, dan lain-lainnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sally Andina Veronica. Kepada Sally Andina Veronica dipersilahkan. Sejarah perkembangan media pembelajaran. Istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Pertunjukan multimedia mencakup monitor video, synthesize, band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audiovisual connection dan video adapter card bagi PS2. Demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah mengenai hadirnya multimedia pembelajaran ialah merupakan perkembangan atau inovasi dari media-media sebelumnya dan merupakan gabungan dari media yang ada di sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Sally Andina Veronica. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Siti Nur Kumalsari. Kepada Siti Nur Kumalsari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan multimedia. Pada saat ini, komputer multimedia telah menjadi suatu kebutuhan bagi kalangan bisnis ataupun kelompok masyarakat lainnya. Pada saat ini, informasi tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja. Sekarang informasi mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar, dan audio atau video, gambar, teks, grafik, serta animasi telah diaplikasikan dalam berbagai bidang. Misalnya, untuk bidang pendidikan digunakan sebagai alat tutorial yang canggih. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning. Baiklah, terima kasih kepada Siti Nur Kumalsari yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Lestari. Kepada Dinda Lestari dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang perkembangan multimedia dalam bidang pendidikan.
Nah, pada waktu komputer belum terlalu terkenal di Indonesia, guru-guru menyampaikan pembelajaran dengan tulisan atau lisan. Sedangkan sekarang penyampaian bahan pengajaran lebih interaktif, dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek multimedia seperti suara, video, animasi, teks, grafik, bahkan pengajaran secara online ataupun e-learning. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dinda Lestari yang telah menjelaskan. Selanjutnya, slide terakhir akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan multimedia dan bidang entertainment dan perkembangan multimedia dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada perkembangan multimedia dalam bidang entertainment. 1. Multimedia membuat edukasi menjadi lebih menarik. Yang kedua, multimedia sebagai pendukung kegiatan entertainment sebagai animasi dan laser show yang terintegrasi pada konser musik. Yang ketiga, video atau musik player. Dan yang kedua itu ada perkembangan multimedia dalam bidang kesehatan, yang kini telah terdapat alat-alat medis kedokteran serba canggih untuk mengetahui atau mendeteksi keadaan tubuh dalam manusia seperti USG, ronsen, tensi darah, alat CT scan, HD, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian diskusi kami pada pertemuan kali ini. Terlebih terkurang kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.